Oke guys, kita langsung saja buka bukunya. Nama bukunya adalah Technical Analysis for Mega Profit. Oke, penulisnya Edianto Ong. Nah, kita bahas sedikit saja ya, terutama hal yang menjadi basic dalam analisa teknikal. Dan menurut saya ini buku yang cukup baik sih. Nah, ini memang adalah buku yang khusus untuk analisa teknikal, bukan untuk yang analisa fundamental guys. Oke, nah kita cari dulu ya hal yang basic dari technical analysis. Memang di buku ini kayak banyak gitu ya hal-hal basic mulai dari candlestick, apa yang dimaksud candlestick, strukturnya seperti apa. Saya cari dulu. Nah, kita mulai dari bab pertama aja ya. Pengenalan technical analysis. Technical analysis adalah suatu metode pengevaluasian guys. Saham, komoditas ataupun sekuritas lain dengan cara menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau. Jadi memang kekuatan dari technical analysis itu adalah ya dia menggunakan data-data yang nilainya itu historis guys, guna memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Jadi menggunakan data historis untuk memprediksi pergerakan di masa depan. Jadi melihat sejarah masa lalu ya, sejarah untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Sampai sini bisa dipahami kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Para analis yang melakukan riset dan menggunakan data teknikal disebut technical analyst atau juga technicalis. Nah, para technicalis ini tidak menggunakan data-data ekonomi guys untuk mengukur nilai intrinsik atau intrinsic value dari suatu saham. Ya, kalau kita ingin mencari nilai intrinsik, yang kita lakukan adalah analisa fundamental. Sedangkan analisa teknikal ini dia tidak melihat sisi intrinsic value-nya dari suatu saham, seperti halnya yang dilakukan oleh para fundamentalis, tetapi menggunakan grafik atau chart yang merekam pergerakan harga dan jumlah transaksi volume untuk mengidentifikasi suatu pola pergerakan harga yang terjadi pasar. Oke, jadi memang itulah perbedaan mendasar antara fundamentalis dan technicalis. Di fundamentalis mereka melihat intrinsic value dari satu saham itu melalui laporan keuangan, laporan laba rugi, dan seterusnya. Sedangkan technicalis itu dia pure melihat ke chart ya, ke grafik. Nah, supaya jadi nah ini analoginya adalah perbedaan fundamentalis dengan technicalis. Diibaratkan seperti orang yang sedang berbelanja di mall. Para fundamentalis pergi ke setiap toko yang ada di dalam mall, mempelajari nilai barang atau intrinsic value-nya, baru kemudian mengambil keputusan untuk membeli. Sedangkan seorang technicalis duduk dan memperhatikan orang-orang yang keluar masuk serta berbelanja di toko-toko tersebut, baru kemudian mengambil keputusan. Di technicalis itu mereka melihat orang-orang yang belinya, apakah di situ banyak yang beli atau justru sedikit yang beli.
Nah, teknikalis itu mereka tidak akan membeli jika yang membeli barang tersebut hanya sedikit, artinya volumenya sedikit, volume atau orang yang beli barang tersebut sedikit, mereka tidak akan beli. Sedangkan ya jadi mereka membeli yang banyak volumenya gitu, atau yang banyak pelaku pasar beli, teknikalis pasti beli. Nah, kurang lebih begitu guys. Nah, ini yang paling saya suka dan basic, yang sangat basic yang sangat basic. Ada 3 prinsip dasar analisa teknikal guys. 1, pergerakan harga yang terjadi di pasar telah mewakili semua faktor lain. Market action, discount, everything. 2, terdapat satu pola kecenderungan dalam pergerakan harga. Price move in trend. Jadi harga bergerak dalam satu tren tertentu guys. Lalu sejarah akan terulang lagi. History repeat itself. Jadi pola-pola yang sama akan selalu terulang kembali. Pola yang sama naik turunnya akan selalu terulang kembali gitu. Kenapa bisa terulang kembali? Karena memang pelaku pasarnya ya itu juga. Pelaku pasarnya ya manusia itu juga, ya, manusia yang sedari awal punya emosi, punya psikologis. Makanya kalau kata psikolog kan manusia itu tidak berubah gitu. Klise, sangat klise guys. Dan perilaku tersebut tercerminkan dalam satu pola pergerakan harga. Jadi sebetulnya kalau kita ini ya, technicalis pure, tidak perlu membaca berita pun kita sudah bisa tahu segalanya, tidak, karena segalanya tersebut tergambarkan dalam satu pergerakan harga. Itu prinsip yang pertama. Pergerakan harga terjadi di pasar mewakili semua faktor lain. Oke, lalu yang kedua, terdapat pola kecenderungan dalam pergerakan harga. Yes, ada bearish, dia turun, ada bullish, ya kecenderungannya atau tendensinya naik. Ada juga yang sideways itu lurus atau ya datar gitu, pergerakannya enggak naik ya turun. Dan yang terakhir ada sejarah akan terulang kembali. Ini sangat dalam ya, sejarah akan selalu terulang gitu. Iya, itu persis seperti kata psikolog, manusia tidak akan berubah, ya akan selalu sama dari waktu ke waktu. Karena itu sejarah akan terulang. Harusnya sejarah jangan lagi terulang guys. Secara logik itu ya harusnya jangan terulang. Kalau sejarahnya yang buruk ya udah jangan terulang lagi. Tapi ini secara konsep gitu ya. Secara konsep di dalam basic technical analysis ya mungkin maksudnya adalah sebagian besar manusia akan selalu mengulang sejarah yang sama. Story repeat itself. Ya ada mungkin yang manusia yang bisa berubah ya, tapi secara rata-rata sepertinya maksud dari kata-kata di sini adalah rata-rata sejarah akan terulang, rata-rata manusia tidak akan berubah gitu. Lalu dikaitkan dengan aspek psikologis guys. Oke guys, ya ini masih bab 1 guys. Bab 1 ya cukup panjang juga pembahasannya ya. Oke, nanti ke depan kita akan bahas lagi ya pembahasan dari buku ini yang lainnya, di bab-bab yang lainnya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa komen. Saya pun masih belajar sih sebetulnya di dunia saham ini. Dan saya bukan orang keuangan, kalau saya orang kesehatan. Kalau ya dibilang ngerti enggak juga sih, belajar aja. Kalau misalkan butuh
file, nanti saya cantumkan di link di bawah ya guys. Oke, itu saja sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.